Bab 111 Mie Daun Bawang. Nyonya Besar Kusuma ingin menghentikannya, tapi dia tidak punya kesempatan sama sekali. Sekarang, Kiara sedang menggila, siapa yang bisa menghentikannya. Namun, sekuat apapun orang itu, pasti ada orang lain yang bisa mengatasinya. Jeng. Tanpa menunggu Angel menjawab, 10 pengawal berpakaian hitam yang dikirim oleh Valentino untuk melindungi Angel tiba-tiba melangkah maju. Nona Angel adalah istrinya Tuan Muda Valentino. Tidak boleh ada yang mempermalukannya. Ujar seorang pengawal berpakaian hitam dengan suara rendah, tidak ada emosi dalam tatapannya. Kiara tertegun sejenak, kemudian Kiara berteriak. Kalau aku mempermalukannya, apa yang bisa kamu lakukan? Kiara pikir karena dirinya adalah seorang wanita, sekuat apapun seorang pengawal, mereka pasti tidak mungkin menghajarnya. Jadi, sekarang Kiara cukup percaya diri. Namun, pikirannya salah. Sekarang juga, aku mau bilang kalau Angel itu hanya seorang. Pelak. Sebelum Kiara bisa menyelesaikan kata-katanya, pengawal berpakaian hitam itu menamparnya dengan keras. Dari suara tamparan ini, jelas bahwa pengawal itu sama sekali tidak berbelas kasihan. Kiara langsung tidak berani mengatakan apa-apa. Kuulangi sekali lagi. Tuan Muda Valentino tidak boleh dipermalukan. Istri Tuan Muda Valentino juga tidak boleh dipermalukan. Setelah menampar Kiara, pengawal berpakaian hitam itu berdiri tenang di tempatnya seolah tidak ada yang terjadi, dia tetap menatap Kiara tanpa ekspresi. Semua orang di keluarga Kusuma tercengang, sedangkan Kiara menutupi wajahnya sambil menatap tidak percaya. Dia benar-benar tidak menyangka pengawal ini berani menyentuhnya, padahal dia adalah seorang wanita. Kurang ajar! Beraninya kamu memukulku, aku. Pelak. Satu tamparan mendarat lagi di wajah Kiara. Tamparan kali ini langsung membuat Kiara mundur 4-5 langkah. Angel yang melihat dari samping sedikit tidak tega, dia ingin menghentikannya. Angel! Terlalu baik itu belum tentu hal yang baik. Mary menatap Angel dengan tatapan serius, kemudian langsung menarik Angel ke belakang. Meski David adalah seseorang yang pengecut, saat ini dia mendukung keputusan Mary. Angel, dia saja sudah memarahimu seperti itu, jangan terlalu khawatir. Angel menghela napas, dia tidak punya pilihan selain berdiri diam di samping. Kedua tamparan berturut-turut ini benar-benar membuat Kiara sadar. Dia harus menerima kenyataan bahwa pengawal berpakaian hitam ini benar-benar berani memukulnya. Mereka tidak akan berbelas kasihan pada wanita, tamparan mereka sungguh pedas di wajah. Tuan, tidakkah menurutmu agak berlebihan memukul anggota keluargaku seenaknya begini? Wajah Nyonya Besar Kusuma sedikit muram. Bagaimanapun juga, dia pemegang kekuasaan tertinggi di keluarga Kusuma, jadi mana mungkin dia membiarkan orang lain menampar keluarga Kusuma di depannya seperti ini. Percayalah, kalian tidak ingin melihat kami melakukan apa yang sebenarnya disebut keterlaluan. Tuan Muda Valentino tidak boleh dihina, itu bukan lelucon. Setelah pengawal berpakaian hitam selesai bicara, lalu tidak mengatakan apa-apa lagi dan langsung berbalik, mengikuti Angel di belakangnya. Nyonya Besar Kusuma dan semua orang di keluarga Kusuma sedikit marah, tapi mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Di depan pengawal berpakaian hitam yang kuat ini, mereka benar-benar tidak boleh mempunyai keinginan untuk melawan sedikit pun. Setelah itu, Angel tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia langsung membawa ayah dan ibunya turun dengan dikawal oleh 10 pengawal berpakaian hitam. Nenek, tidak melakukan apa-apa. Kurasa Valentino, Angel dan yang lainnya tidak lagi menghargaimu. Ketika melihat Angel pergi, Robert langsung memanas-manasi keadaan. Ya, benar, Bu, sekarang mereka berlagak sombong dan kejam. Bobby juga langsung mengangguk. Cukup, teriak Nyonya Besar Kusuma yang marah. Semua orang bergetar dan segera menutup mulut mereka dengan patuh. Kalau kalian mampu, kalian boleh tidak mengabaikanku. Tapi, memangnya kalian bisa? Jangan selalu mencari masalah. Kalau punya waktu, pikirkan kenapa kalian tidak sehebat orang lain. Nyonya Besar Kusuma menghela napas panjang, lalu perlahan-lahan pergi dari sana. Saat ini, di Jalan Makadam, terdapat sebuah rumah makan yang kecil. Meski tidak luas, tempatnya cukup bersih. Sekarang sudah agak malam, jadi sudah tidak ada banyak pelanggan di dalam toko. Namun, pemilik toko mie ini agak gemetaran. Karena barusan, setidaknya ada 20 mobil Mercedes-Benz hitam yang tiba-tiba datang dan langsung mengelilingi warung mie kecil itu. Ada hampir 100 pengawal berbaju hitam yang turun dari mobil, mengawal seorang pemuda yang masuk ke dalam toko mie. Pemilik toko mie ketakutan. Ada apa ini? Dia melakukan bisnisnya dengan jujur dan tidak pernah menyinggung siapapun. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa ada orang terpandang yang datang karena memang ingin makan di sini. Bos, kamu sudah tidak mengenaliku? Tanya Valentino sambil tersenyum. Kamu? Bos itu tertegun sambil menatap Valentino dengan hati-hati. Tiba-tiba, sebuah sosok familiar muncul di benaknya. Kamu yang sering datang untuk makan mie, si miskin. Bos itu tercengang dan tidak mengatakan perkataannya sampai selesai. Dalam 3 tahun terakhir, sejak Valentino dan Angel makan mie di sini untuk pertama kalinya, Valentino sering datang sendiri. Biasanya dia memesan 2 mangkuk mie biasa, lalu makan sendiri pelan-pelan. Karena dia sudah sering datang, mereka pun akrab dengan sendirinya. Waktu itu, si bos tidak mengerti situasinya. Dia menebak mungkin Valentino putus dengan pacarnya, jadi datang sendiri ke sini untuk mengenang kenangan mereka. Terkadang ketika si bos sedang tidak sibuk, dia bahkan memberi Valentino sebatang rokok dan mengajaknya mengobrol.
Dia sama sekali tidak pernah terpikir bahwa pemuda yang berpakaian begitu sederhana dan hanya mampu membeli mie biasa dengan pacarnya berubah total dan langsung menjadi pria terpandang seperti orang yang hanya bisa dia lihat di TV. Keren sekali. Sekarang, usahamu sudah sukses. Setelah mengenali Valentino, bos itu pun bisa bersikap santai. Lagi pula, dia sudah sering mengobrol dengan Valentino, jadi dia tahu seperti apa karakter Valentino. Begitulah. Valentino tersenyum kecil sambil mengibaskan tangannya. Sekitar 100 pengawal itu bahkan tidak menginjakkan kaki mereka di ambang pintu, hanya menunggu di luar. Seorang pemuda yang mengikuti Valentino langsung membuka tas tangannya, kemudian mengeluarkan uang 40 juta dan memberikannya kepada bos itu. Ini? Pemilik restoran mie tercengang sejenak, dia tidak mengerti apa maksud Valentino. Bos, malam ini tolong bantu aku. Tokomu ingin aku sewa semalaman? Jelas Valentino sambil tersenyum. Tidak bisa begitu. Pemilik restoran mie langsung mengibaskan tangannya sambil berkata. Kamu kan tahu aku ini berjualan bukan untuk bisnis, yang terpenting itu aku ingin menyediakan makanan yang hangat untuk anak-anak muda yang pulang malam atau lembur. Tentu saja Valentino tahu bahwa pemilik restoran mie ini tidak kekurangan uang. Pria ini membuka restoran mie ini hanya untuk mengisi hari-harinya. Kedua, pemilik restoran mie ini ingin menjual semangkuk mie hangat pada mereka yang pulang kerja larut malam. Memang begitu selama ini. Aku tahu, tapi malam ini aku ingin makan malam dengannya. Jelas Valentino sambil tersenyum. Pemilik restoran mie tertegun sejenak, lalu melangkah maju mendekatinya. Siapa? Maksudmu gadis yang makan bersamamu waktu itu? Kalian sudah baikan? Ya, kami sudah baikan. Valentino tidak menjelaskan terlalu banyak, hanya mengangguk sambil tersenyum. Baiklah. Kalau begitu, aku akan membuat pengecualian hari ini. Malam ini, akan kubuka semalaman untuk kalian berdua. Hah? Bagus, kabar baik. Bab 112 dibuntuti. Sebelumnya Valentino pernah datang berkali-kali ke sini sendirian. Bahkan pemilik restoran mie pun merasa sedih melihat sosoknya yang kesepian. Sekarang, Valentino dan gadis itu telah kembali bersama, dia juga ikut merasa senang untuk mereka. Terima kasih bos. Terimalah uangnya, kata Valentino. Tidak perlu. Aku juga tidak menyiapkan banyak makanan hari ini, jadi kamu tidak perlu membayarnya. Pemilik restoran mie melambaikan tangannya, lalu masuk ke dalam dapur untuk memasak mie. Tunggu sebentar, biar malam ini aku sendiri yang memasakkan mie untuknya, kata Valentino sambil berdiri. Tapi, baiklah, kamu sendiri yang memasaknya, aku tidak perlu sibuk lagi. Pemilik restoran mie itu tertegun sejenak, lalu langsung menyetujuinya. Pemuda di samping tercengang melihat adegan itu. Kalau orang-orang tahu bahwa tuan muda Valentino dari keluarga Wijaya di kota Miracle akan memasak mie sendiri untuk seorang gadis, hal itu mungkin akan mengejutkan semua orang, bukan? Jika mie yang dimasak sendiri oleh Valentino dibawa keluar, para artis teratas maupun selebriti internet manapun pasti akan berebut untuk mencicipinya. Valentino melepas jas berekornya, lalu melipat lengan kemejanya sambil berjalan menuju dapur. Sementara itu, di sisi lain, keluarga Angel diam-diam turun ke lantai bawah dengan menerima tatapan keheranan para tamu di Hotel Four Seasons. 10 pengawal di belakang mereka bergerak diam, terlihat sangat tegas serta dingin seperti 10 menara besi. Ayah, ibu, kalian pulang dulu, Valentino masih menungguku di sana, kata Angel kepada Mary dan David. Iya, cepat ke sana. Jangan biarkan Valentino menunggumu terlalu lama, kami tidak akan mengganggu kalian, kata Mary sambil mengangguk. Namun, setelah berjalan 2 langkah, Mary berputar balik lagi. Dia mendekatkan mulutnya ke telinga Angel untuk berbisik. Kalau kalian bermain sampai larut, jangan pulang lagi malam ini, aku tidak akan membukakan pintu untuk kalian. Ibu, apa yang kamu katakan? Aku dan Valentino masih harus menyesuaikan diri perlahan-lahan. Wajah Angel langsung memerah. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang dimaksud Mary? Aku tidak mengatakan apa-apa tentang hubungan kalian. Aku hanya ingin menghabiskan waktu berdua dengan ayahmu. Jadi, jangan ganggu kami, tinggal di luar saja selama 1 malam. Benar tidak, David? Tanya Mary dengan sungguh-sungguh. Benar. David tidak berani berkata apa-apa, hanya mengangguk cepat untuk meresponnya. Angel merona malu, hanya bisa menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Angel juga mengerti pikiran Mary. Mary sudah ingin mempunyai cucu sejak lama. Kalian cepat pulang saja ke rumah, desak Angel dengan malu. Mary dan David tertawa, kemudian masuk ke mobil dan pergi di bawah pengawalan pengawal. Kelima pengawal yang tersisa bertanggung jawab untuk mengantarkan Angel dengan selamat ke hadapan Valentino. Nona Angel, ayo kita pergi juga. Tuan muda Valentino telah menunggu lama, kata pengawal berpakaian hitam dengan hormat. Angel mengangguk, lalu naik ke Mercedes-Benz hitam. Kedua Mercedes-Benz hitam itu pun melaju kencang berdampingan depan dan belakang. Angel tentu saja duduk di mobil paling belakang. Hatinya sudah tidak sabar sekarang. Dia merasa sangat senang karena akan bertemu dengan Valentino sebentar lagi. Saat ini, Angel dan Valentino seperti pasangan yang sudah tidak bertemu selama 3 tahun. Kerinduan di hati mereka tidak bisa disembunyikan sama sekali. Angel tidak tahu apa alasannya, tapi dia sangat merindukan Valentino dan ingin bertemu dengan pria itu secepat mungkin. Kedua mobil perlahan meninggalkan daerah perkotaan yang ramai dan melaju ke jalan makadam. Seiring berjalannya mobil,
Jalanan menjadi semakin sepi dan orang-orang juga semakin berkurang. Saat ini, seorang pengawal berpakaian hitam yang duduk di kursi penumpang baris depan tiba-tiba menurunkan kaca mobil, lalu melirik kaca spion. Setelah melihat selama hampir 2 menit, wajah pengawal berpakaian hitam itu menjadi semakin serius. Nona Angel, mohon kencangkan sabuk pengaman Anda. Pengawal berpakaian hitam itu segera menoleh, lalu berkata kepada Angel di kursi belakang. Ada apa? Angel bertanya dengan terkejut. Apakah terjadi sesuatu? Tidak ada apa-apa. Kami akan mengantarkanmu dengan selamat kepada Tuan Muda Valentino. Mohon kencangkan sabuk pengaman Anda, kami akan mempercepat laju mobil. Pengawal berpakaian hitam itu tersenyum sambil berkata, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Angel mengangguk, lalu memasang sabuk pengaman. Setelah melihat Angel mengencangkan sabuk pengamannya, pengawal berpakaian hitam itu segera mengangkat walkie-talkie di tangannya. Ido, percepat mobil hingga di atas 80 km per jam. Lalu belok kiri dan masuk ke dalam gang kecil. Angel tahu bahwa Ido adalah pengemudi mobil di depan. Ada apa, Kak Evan? Tanya Ido dengan sedikit serius. Tidak apa-apa, lakukan saja apa yang aku katakan. Kak Evan melirik kaca spion lagi, lalu berkata dengan tenang. Angel juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia perlahan menoleh untuk melirik ke belakang mobil. Dia melihat ada sebuah Centena hitam yang mengemudi sekitar 100 meter di belakang mereka. Awalnya situasi ini sangat normal, tetapi mobil itu mengikuti mereka pada waktu ini dan di jalan sesepi ini, itu jadi sedikit aneh. Sementara Kak Evan tahu dengan sangat jelas bahwa mobil ini telah mengikuti mereka sepanjang jalan. Sejak mereka meninggalkan Hotel Four Seasons, mobil itu telah mengikuti di belakang mereka. Sebagai seorang pengawal profesional yang memiliki kewaspadaan tinggi, Kak Evan merasa ada sesuatu yang tidak beres dalam hal ini. Kalau itu hanya kebetulan, maka setelah mereka berbelok ke dalam gang kecil nanti, Centena hitam itu seharusnya akan melaju di depan mereka. Baik, jawab Ido. Dia segera menginjak pedal gas untuk mempercepat laju mobil hingga 100 km per jam. Kedua mobil itu mempercepat kelajuan secara bersamaan. Ketika hendak berbelok ke kiri, mereka perlahan-lahan melambat, kemudian berbelok ke gang kecil di tepi jalan. Setelah mengemudi sekitar 300 meter, Kak Evan segera memerintahkan orang-orang untuk berputar balik dan mematikan lampu mobil. Kedua mobil itu segera berbelok dalam sekejap dan berhenti di satu sisi tanpa lampu menyala. Angel tiba-tiba merasa sedikit gugup. Kemudian, Kak Evan memberikan sebuah tablet kepada Angel untuk membiarkannya menonton film sebentar. Akan tetapi, bagaimana mungkin Angel bisa menonton film sekarang? Bahkan jika dia bodoh, dia juga pasti sudah menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres sekarang. Kak Evan dan yang lainnya duduk di dalam mobil tanpa mengucapkan sepatah kata pun, hanya menatap lurus ke persimpangan yang baru saja mereka lewati. 10 detik berlalu, 30 detik berlalu. Tiba-tiba ada cahaya lampu menyala di persimpangan. Sesuai dugaan mereka, Centena hitam itu benar-benar berbelok ke persimpangan. Tampaknya mobil itu tidak tergesa-gesa. Ia seperti seekor cita yang sangat sabar, sedang mendekati mangsanya selangkah demi selangkah. Gawat! Gumam Kak Evan pada dirinya sendiri. Kemudian, dia mengangkat walkie-talkie lagi dan berkata, semuanya segera pergi dari sini, Ido berjaga di depan. Ido bergerak dengan sangat cepat, dia segera menyalakan mobil, lalu langsung menyalakan lampu sorot jauh. Di malam yang gelap ini, pengemudi mobil di depan akan buta untuk sesaat karena tiba-tiba dirangsang oleh lampu sorot jauh. Sesuai dengan dugaannya, Centena hitam itu benar-benar berhenti. Ido memanfaatkan waktu luang ini untuk menginjak pedal gas dan melesat seperti anak panah yang ditembakkan dari busur. Mobil yang ditumpangi Angel juga mengikuti, Evan segera menginjak pedal gas dengan kencang. Bab 113 targetnya adalah Angel. Terdengar suara deru mesin mobil berturut-turut di jalan yang gelap itu. Ido dan Kak Evan tampak sangat serius, mereka mempercepat laju mobil sambil mengawasi Centena hitam di seberang mereka. Ketika kedua mobil berpapasan dengan Centena hitam, Kak Evan melirik ke dalam Centena itu dengan tajam. Ternyata benar sesuai dugaannya, dia samar-samar melihat bahwa setidaknya ada 6 atau 7 orang yang duduk di dalam mobil itu. Kalau ini adalah hari biasanya, bahkan jika mereka berjumlah 10 orang, Kak Evan dan yang lainnya juga akan berani menunggu mereka turun dari mobil dan melihat apa yang akan mereka lakukan. Dengan kualitas fisik mereka yang sering dilatih, orang biasa pasti tidak akan bisa melawan mereka. Kak Evan bahkan bisa melawan 2 atau 3 orang sekaligus dengan fisik tubuhnya itu. Namun, kali ini situasinya berbeda. Sekarang misi terpenting mereka adalah mengantar Angel ke sisi Valentino. Mereka tidak bisa memedulikan hal-hal lain. Demi keselamatan Angel, mereka tidak berani bertindak seperti itu. Jika tidak, kalau terjadi apa-apa dengan wanita Tuan Muda Valentino, nyawa mereka tidak akan cukup untuk mempertanggungjawabkannya. Tak lama kemudian, semua orang langsung melihat bahwa Centena hitam yang telah mereka tinggalkan jauh di belakang. Tiba-tiba dia berbalik dan membuntuti mobil Kak Evan lagi. Kak Evan berekspresi masam dalam sekejap. Tadi, dia hanya sedikit curiga pada mereka, tapi sekarang dia sudah bisa mengonfirmasi tebakannya. Ternyata Centena hitam itu memang menargetkan mereka. Kak Evan segera berpikir bahwa target dari orang-orang itu kemungkinan besar adalah Angel. Karena mereka hanyalah anak buah yang baru saja tiba di kota Neo. Mereka bahkan tidak mengenal siapapun di sini. Bagaimana mungkin mereka sudah menyinggung orang lain? Percepat!
kata Kak Evan kepada walkie-talkie dengan suara yang berat. Ido meresponnya, lalu mempercepat laju mobil lagi. Kecepatannya tiba-tiba meningkat tajam. Kak Evan, apakah Valentino sudah menyinggung seseorang? Tanya Angel dengan sedikit gugup. Nona Angel, jangan panggil aku seperti itu, panggil aja aku Evan. Kata Kak Evan sambil melambaikan tangannya. Bercanda, ya. Angel adalah wanita tuan muda Valentino. Bagaimana mungkin dia berani menjadi kakaknya? Bahkan orang-orang seusia Hendrik juga harus dengan hormat memanggil Angel dengan sebutan Nona Angel ketika bertemu dengannya. Baik. Katakan padaku, apakah Valentino sudah menyinggung seseorang? Tanya Angel lagi. Hal ini masih belum bisa dipastikan, tapi aku yakin mereka pasti tidak berniat baik. Nona Angel, pegangan yang kuat. Agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu, kita akan menyingkirkan mereka dulu. Jawab Kak Evan dengan suara yang dalam. Dia bisa diutus untuk melindungi Valentino sudah menunjukkan bahwa dia bukanlah pemula yang tidak berpengalaman. Tingkat ketelitian Kak Evan bahkan lebih baik daripada beberapa pejabat lainnya. Sebelum mengetahui latar belakang dan apakah orang-orang itu memiliki bala bantuan, Kak Evan tidak berani berurusan dengan mereka. Brum, brum. Mesin mobil kembali menderu, kecepatan putaran mobil mencapai hampir 5.000 revolusi per menit dan terus melonjak tinggi. Mereka langsung berbelok ke jalan raya dan mulai kabur. Saat ini, performa mobil yang bagus akan terlihat dengan sangat jelas. Meskipun sentena hitam di belakang mereka juga melaju hingga titik maksimal, ia tetap tidak bisa menandingi performa Mercedes-Benz. Jarak antara kedua belah pihak terus melebar dan semakin jauh. Akhirnya, setelah berbelok di tikungan, sentena hitam itu berhasil disingkirkan dan tidak terlihat lagi. Pengemudi mobil menghela napas panjang. Jangan lengah, aku tidak tahu apakah mereka memiliki bala bantuan lain atau tidak. Kak Evan segera mengingatkan orang-orang ketika melihat beberapa orang mulai lengah. Ketika Ido dan yang lainnya mendengar kata-katanya, mereka kembali waspada. Mereka selalu percaya pada penilaian Kak Evan. Selama ini, Kak Evan tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Kak Evan, bagaimana kalau kamu melaju di depan saja? Aku akan memperlambat dan menghalangi sentena hitam itu. Tiba-tiba terdengar suara Ido dari walkie-talkie. Selama keselamatan Angel dapat dijamin, mereka akan mengesampingkan keselamatan mereka sendiri. Kak Evan terdiam sejenak. Setelah mempertimbangkannya berulang kali, pada akhirnya dia tetap menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Kamu cukup memimpin jalan di depan, aku akan mengawasi situasi di belakang. Kalau terjadi sesuatu, kami akan mempercepat dan kalian tinggal di sini untuk menghalangi mereka. Pastikan wanita tuan muda Valentino tiba ke sisi tuan muda Valentino dengan selamat. Suara Kak Evan tidak keras, tapi nadanya sangat serius dan tegas. Angel merasa terharu untuk sesaat. Betapa hebatnya Valentino sehingga para pengawal ini mau berkorban untuknya. Setelah itu, semua orang pun berhenti berbicara dan melaju tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, tiba-tiba sebuah cahaya menyala di depan mereka. Muncul sebuah sedan hitam kecil lagi. Pada saat ini, Ido dan pengemudi sedan itu sama-sama menyalakan lampu sorot jauh dan saling menerangi satu sama lain. Detik berikutnya, mereka mengubah lampu sorot jauh ke lampu sorot dekat secara bersamaan lagi. Dalam waktu yang begitu singkat, Ido dan Kak Evan telah memprediksi situasi di sisi depan. Hanya ada satu orang di dalam mobil itu, dia melewati kedua mobil itu dengan tidak tergesa-gesa, tampak sangat normal. Kak Evan, semuanya normal. Terdengar suara Ido di walkie-talkie. Namun, Kak Evan malah menggelengkan kepalanya dengan semakin serius. Kak Evan tiba-tiba memberi perintah. Ido, kamu melambat. Kami akan melaju di depan. Ido sedikit bingung, apakah Sentana di belakangnya mengejarnya. Ketika melihat melalui kaca spion, Ido tidak melihat apapun di kegelapan itu. Akan tetapi, Ido tidak bertanya lagi, hanya melaksanakan perintah Kak Evan. Tak lama kemudian, kedua mobil itu pun bertukar posisi. Kali ini, mobil Angel berada di depan, sementara mobil Ido mengikut di belakang. Kedua mobil itu mempercepat kelajuan lagi. Jika mereka melaju dengan kecepatan ini, mereka akan mencapai jalan Makadam paling lama 20 menit dari sekarang. Di saat seperti ini, Kak Evan semakin tidak tenang. Instingnya memberitahunya bahwa di saat mereka hampir selamat, semakin besar kemungkinan akan terjadi kecelakaan. Jadi, dia sama sekali tidak lengah. Tatapannya yang tajam terus melihat ke sekeliling. Jika ada sedikit perubahan, dia pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Dia merasa musuh pasti memiliki tujuan untuk mengikuti mereka. Orang-orang itu pasti tidak akan menyerah begitu saja jika tidak berhasil mengejar mereka. Begitu kedua mobil mencapai persimpangan berikutnya, kecelakaan pun terjadi. Ketika lampu hijau menyala, Evan langsung mempercepat laju mobil yang ditumpangi Angel, lalu melewati persimpangan. Ido di belakang juga mengikuti. Namun, pada saat ini, tiba-tiba, sebuah cahaya yang sangat terang menyala. Lampu ini menyala dari jalan di sisi kiri Ido. Ido refleks melihat ke belakang, tapi matanya tidak bisa melihat karena cahaya yang terang itu. Sebelum kehilangan penglihatannya, dia sepertinya melihat sebuah mobil. Tidak, bukan seperti, tapi benar-benar ada mobil di sana. Truk itu adalah sebuah truk sampah yang beberapa kali lipat lebih besar dari Mercedes-Benz. Truk itu sedang melaju ke depan dengan lampu depan menyala terang. Lampunya sangat menyilaukan sehingga meskipun mereka mengemudi di lampu merah saat ini,
mereka juga tidak bermaksud untuk memperlambat kelajuan. Ia bagaikan seekor binatang buas yang tiba-tiba muncul di malam hari, kemudian menabrak mobil Ido. Bab 114 di mana Angel. Peruk! Suara yang keras seperti granat tiba-tiba terdengar hingga memekakan telinga semua orang. Kedua mobil dan truk itu bertabrakan dalam sekejap. Truk sampah besar itu langsung menabrak sisi mobil Ido. Kerak-kerak bang! Mobil Mercedes-Benz sama sekali tidak sebanding dengan truk sampah besar itu, ia langsung terbalik dalam sekejap mata. Dengan hantaman yang kuat, mobil Mercedes-Benz itu terus berguling-guling di tanah. Sementara truk sampah itu masih tidak bermaksud untuk melambat, ia terus bergerak maju untuk menabrak mobil kedua. Kondisi nyawa orang-orang di Mercedes-Benz masih belum diketahui. Kak Evan yang sedang duduk di mobil pertama, tiba-tiba berbalik ketika mendengar suara itu. Dia melihat ke belakang dengan mata terbelalak. Di bawah lampu jalan di persimpangan, truk sampah itu mendorong Mercedes-Benz hingga puluhan meter sebelum perlahan-lahan berhenti. Angel juga melihat ke belakang sambil menganga dengan terkejut. Apakah Ido dan yang lainnya mengalami kecelakaan mobil? Kak Evan tanpa sadar mengutuk. Sialan! Berhenti! Cepat selamatkan mereka! Teriak Angel. Namun, Kak Evan tidak melakukan itu, dia segera mengeluarkan walkie-talkie dan berteriak. Ido! Ido! Apa yang terjadi? Bagaimana situasimu sekarang? Beberapa saat kemudian, terdengar suara yang lemah dari walkie-talkie. Kak Evan, bawa Nona Angel, lari! Cepat lari! Jawab Ido, kemudian tiba-tiba terdengar bunyi bruk. Terdengar jelas bahwa walkie-talkie itu telah jatuh ke samping. Mata Kak Evan dalam sekejap memerah. Dia menoleh ke belakang sekali lagi. Kemudian, dia menggertakkan giginya dan berkata, Berhenti! Kamu bawa Nona Angel pergi, aku akan kembali ke sana. Kak Evan berkata dengan mata merah. Kemudian mengeluarkan sebuah belati dari pinggangnya dengan tatapan mengerikan. Kak Evan, tenang. Keselamatan Nona Angel adalah yang terpenting sekarang. Teriak pengemudi itu. Kak Evan terdiam selama 10 detik, lalu berbaring di kursi belakang. Baik. Ayo kita antar Nona Angel ke Tuan Muda Valentino. Kata Kak Evan dengan suara serak. Pengemudi itu mengangguk, kemudian menginjak pedal gas sampai ke bawah dan melesat seperti seekor cita. Tidak perlu. Kalian cepat kembali dan selamatkan mereka. Selamatkan mereka. Seru Angel yang sudah hampir menangis. Dia tidak pernah mengalami hal seperti itu, jadi saat ini dia merasa sangat ketakutan. Dia tidak akan lupa bahwa Ido dan yang lainnya mengalami kecelakaan karena melindunginya, jadi dia sangat terharu. Jika Kak Evan tidak melakukan keputusan itu barusan, mungkin mobil yang ditabrak adalah mobil yang ditumpangi Angel. Sialan! Mobil itu pasti pergi ke sana untuk mencari informasi. Mereka tahu bahwa Nona Angel ada di mobil kedua. Kata pengemudi itu dengan sangat marah. Kak Evan sangat sedih, tetapi juga bersyukur. Mereka boleh mati, tetapi tidak boleh terjadi apa-apa pada Angel. Oleh karena itu, dia beruntung telah membuat keputusan yang bijaksana sebelumnya dan membiarkan mobil mereka bertukar posisi. Jika tidak, Angel pasti sudah mengalami kecelakaan. Bahkan jika kantong udara di Mercedes-Benz bisa melindungi mereka dengan baik, mereka juga pasti akan terluka. Ayo kita pergi dulu, tunggu sampai kita bertemu dengan Tuan Muda Valentino, kemudian baru kita selamatkan Ido dan yang lainnya. Kata Kak Evan dengan suara yang dalam. Kak Evan, mau memberitahu Tuan Muda Valentino tidak? Tanya pengemudi itu. Jangan! Kak Evan langsung melambaikan tangannya untuk menolak. Hubungi Rizky diam-diam dan minta dia untuk memimpin pasukan dan datang membantu kita. Jangan beritahu Tuan Muda Valentino dulu. Setelah berpikir 2 kali, pengemudi itu mengerti apa yang dimaksud Kak Evan. Jika Valentino tahu bahwa Angel dalam bahaya, dia pasti akan datang sendiri. Akan tetapi, situasi di sini masih tidak jelas. Kak Evan tidak tahu apakah musuh masih memiliki bala bantuan lain atau tidak. Bagaimana jika berurusan dengan Angel hanyalah sebuah kedok dari musuh, tapi target mereka yang sebenarnya adalah Valentino. Keselamatan Angel sangat penting bagi mereka, tetapi keselamatan Valentino berkali-kali lipat lebih penting daripada keselamatan Angel. Oleh karena itu, Kak Evan tidak berani membiarkan Valentino datang ke tempat berbahaya seperti ini sebelum dia mengetahui keseluruhan masalahnya. Di belakang, di persimpangan, truk sampah masih menahan Mercedes-Benz, tidak ada gerakan sedikit pun dari Mercedes-Benz, seolah-olah tidak ada orang di dalamnya. Sentena hitam akhirnya berhasil menyusul mereka dan mobil SUV lainnya juga mengikutinya. Seorang pemuda turun dari mobil SUV dengan senyum licik di wajahnya, kemudian berjalan lurus menuju lokasi kejadian. Sah! Dari senten dan truk sampah itu, turun 20 hingga 30-an orang. Orang-orang itu memegang senjata seperti pipa baja atau sejenisnya dengan wajah galak dan jahat. Tampak jelas bahwa mereka bukanlah orang baik. Apakah semua kamera pengawas di sekitar sudah dihancurkan? Tanya pemuda itu sambil mencibir. Semuanya sudah dihancurkan, Tuan Muda Rain? Jawab seorang pria berwajah keriput dengan suara yang dalam. Pemuda itu adalah Rain. Rain tersenyum puas, lalu berjalan lurus menuju Mercedes-Benz itu. Angel, apakah kamu tahu berapa banyak rencana yang telah aku buat untukmu? Jika aku tidak membuat rencana yang cukup, kamu pasti sudah kabur. Rain tersenyum bangga sambil berjalan mendekati Mercedes-Benz yang telah hancur itu. Sekarang,
Dia merasa sangat puas. Bukankah Valentino ingin merayakan ulang tahun pernikahan ketiga dengan Angel? Kalau begitu, aku, Rain, akan memberinya sebuah hadiah besar. Aku sendiri sangat menyukai hadiah ini. Angel, apakah kamu sudah mati? Coba keluarkan suara kalau kamu belum mati. Aku akan menyelamatkanmu dan membawamu pergi untuk bersenang-senang. Haha. Rain tertawa keras, lalu menendang Mercedes-Benz itu. Namun, tidak ada gerakan sama sekali dari dalam mobil. Rain berhenti mencibir, kemudian membungkuk untuk melihat ke dalam mobil. Pada saat ini, semua jendela Mercedes-Benz itu sudah pecah, jadi Rain dapat melihat pemandangan di dalamnya dengan jelas. Pada detik berikutnya, Rain tercengang. Total ada 3 pengawal berpakaian hitam di dalam mobil, termasuk pengemudi mobil itu. Mereka semua sedang dalam keadaan koma saat ini. Namun, Rain tidak menemukan sosok Angel. Senyum di wajah Rain perlahan membeku. Kemudian, dia berbalik untuk menarik seorang pria muda di sampingnya. Bukankah kamu memberitahuku bahwa Angel ada di mobil kedua? Kamu yang memberitahuku itu. Lalu, sekarang di mana Angel? Rain sangat marah. Hal yang dia pikir akan berhasil ternyata terjadi hal di luar dugaan. Hal yang lebih konyol lagi adalah dia baru saja berbicara begitu banyak dengan Angel di depan mobil Mercedes-Benz itu. Setelah dipikir-pikir lagi, tindakannya itu benar-benar tindakan idiot. Tidak, Tuan Muda Rain. Aku benar-benar melihatnya. Saat itu, hanya ada 3 orang di mobil depan. Gadis itu benar-benar duduk di mobil kedua. Pemuda itu sangat terkejut, dia juga tidak mengerti kenapa bisa seperti ini. Lalu, sekarang di mana dia? Rain masih menarik kerah pemuda itu erat-erat. Apakah mungkin kita sudah menabrak mobil yang salah? Tanya pria muda itu dengan suara pelan. Sialan! Aku sudah memastikan mobil yang benar sebelum menabraknya, mobil yang itu sudah kabur. Kata pengemudi truk sampah itu, kemudian meludah dengan jijik. Rain merasa sangat marah, ternyata Angel telah kabur. Sialan, apakah masih ada pasukan kita di depan? Tanya Rain dengan mata memerah. Masih ada 1 pasukan di persimpangan berikutnya, kita telah menyiapkannya karena takut terjadi kecelakaan. Jawab seseorang dengan cepat. Bab 115 menunggu bala bantuan. Baik. Cepat hubungi mereka, kirim model dan plat mobil itu, segera hentikan mobil itu. Teriak Rain. Kamu kejar mobil itu sekarang juga. Mati saja kamu kalau tidak bisa mengejarnya. Teriak Rain, kemudian mendorong pemuda itu ke samping. Pemuda itu tidak berani menolak, dia buru-buru mengendarai mobil SUV, lalu melesat ke depan. Saat ini, Rain sangat marah, tetapi tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Dia tiba-tiba berbalik, lalu melihat Ido yang berada di dalam mobil. Sialan! Beraninya kamu mempermainkanku. Aku akan membunuhmu. Rain menendang Ido, lalu menyeretnya keluar dari mobil dan menamparnya dengan keras. Sekarang Ido sedang dalam keadaan pingsan, jadi tidak memiliki kesadaran sama sekali. Berikan aku air! Teriak Rain. Dia mengambil air mineral yang diberikan oleh orang di sebelahnya, lalu langsung menuangkannya ke kepala Ido. Begitu mendapat rasangan dari air dingin, Ido akhirnya membuka matanya dengan susah payah. Cepat, katakan. Kemana Angel dan Valentino pergi? Tanya Rain dengan dingin. Setelah melihat penampilan Rain dengan jelas, Ido tersenyum meledek, kemudian meludah ke tanah. Sialan! Cari mati! Rain mengambil sebuah pipa baja, kemudian memukuli Ido secara gila-gilaan. Biog! 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 Dengan kemarahan di hatinya, Rain menghantam Ido dengan gila-gilaan. Terdengar suara gebukan di tubuh secara berturut-turut. Terdengar juga suara rintihan Ido, tetapi Ido hanya menggertakkan giginya dan tidak berteriak. Kamu mau mengatakannya atau tidak? Sialan! Cepat katakan! Teriak Rain sambil menghantam Ido dengan gila-gilaan, saat ini dia seperti sudah gila. Bajingan! Kata Ido dengan susah payah di tanah. Pukul! Pukuli dia sampai mati! Perintah Rain. Dalam sekejap, puluhan anak buahnya langsung mengepung dan memukul Ido dengan gila-gilaan. Krak! Akhirnya terdengar suara tulang yang patah, Ido tidak bisa menahan diri lagi untuk tidak berteriak. Ido dapat bertahan sampai titik ini saja sudah cukup untuk menunjukkan tekadnya kuat. Namun, itu bukan berarti dia tidak merasakan sakit. Tulangnya telah patah, dia akan merasakan rasa sakit yang luar biasa. Pada saat ini, lengan kanan Ido lemas di tanah, jelas sekali tulangnya sudah patah. Dia kembali pingsan karena kesakitan, tetapi Rain menuangkan sebotol air mineral lagi ke wajahnya. Apakah kamu mau memberitahuku atau tidak? Tanya Rain sambil menatap Ido dengan dingin. Dulu Rain mungkin tidak sekejam ini, tapi malam ini, dia sudah gila. Dia yang sekarang benar-benar telah kehilangan akal sehatnya. Bahkan jika harus membunuh orang, dia berani melakukannya juga. Sini, berjongkoklah, aku akan memberitahumu. Ido membuka matanya dengan susah payah untuk menatap Rain. Rain mencibir, lalu bertanya dengan nada menghina. Kupikir kamu adalah pria yang tangguh, tapi pada akhirnya kamu tetap tunduk padaku, kan? Seharusnya kamu memberitahuku sejak awal, jadi kamu tidak akan merasakan penderitaan seperti ini, bukankah itu lebih baik? Rain bertanya sambil perlahan-lahan berjongkok. Kuberitahu padamu, selama kamu mau memberitahuku di mana Valentino dan Angel berada, aku akan segera mengantarmu ke rumah sakit. Apa keuntunganmu bekerja dengan Valentino si idiot itu?
Aku tidak tahu berapa banyak yang diberikan Valentino untuk mempekerjakan kalian di sini, tapi aku akan memberitahumu. Selama kalian mau mengikutiku, aku berjanji akan memberi kalian uang 10 kali lipat lebih banyak dari yang dia berikan. Ryan berkata sambil tertawa, ingin menggoda Ido untuk berpaling dari Valentino. Mereka ada di... kata Ido dengan suara yang sangat pelan. Apa katamu? Ryan mendekatkan telinganya ke depan. Kubilang, dasar bajingan. Saat ini, Ido tiba-tiba mengulurkan tangan kirinya yang tidak patah, lalu menikamnya ke arah Ryan. Saat ini, dia sedang memegang sebuah belati di tangan kirinya. Sialan! Ryan hendak menghindar dengan ketakutan. Namun, Ido lebih cepat darinya dan berhasil menusuk paha bagian luarnya. Arih! Sialan! Syat! Belati itu sangat tajam, ia langsung menusuk sedalam 5 cm. Ryan berteriak histeris, lalu segera bergerak mundur. Orang-orang di sebelahnya segera melangkah maju dan merebut belati dari tangan Ido. Orang yang lainnya juga memapah Ryan untuk berdiri. Mereka langsung merobek pakaiannya untuk membungkus kaki Ryan. Untungnya bagian vitalnya tidak terluka, jika tidak, Ryan harus segera pergi ke rumah sakit sekarang. Bajingan! Kamu tidak mau menuruti perintahku, kan? Pukul dia! Hajar dia sampai mati! Teriak Ryan dengan marah. Dalam sekejap, puluhan orang itu kembali mengayunkan senjata di tangan mereka dan menyerang Ido. Ah? Ah? Cibir Ido. Sebelum puluhan pipa baja itu mengenai tubuhnya, pembuluh darah di leher Ido sudah menegang. Dia berteriak, Tuan Muda Valentino tidak boleh dihina. Pang! 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 Tak lama kemudian, kalimat Ido ini langsung menghilang dalam pemukulan massa itu. Sialan! Hari ini aku akan memberitahumu apakah Valentino bisa dihina atau tidak. Aku bukan hanya ingin menghinanya, tapi juga ingin menghina Angel. Hah? Kata Rain dengan marah. Pada saat ini, ponsel Rain berdering. Rain menahan rasa sakit di kakinya, lalu mengeluarkan ponselnya untuk menjawab panggilan itu. Tuan Muda Rain, aku telah melihat mobil Angel. Sekarang apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus menabraknya secara langsung? Tanya seorang pria dari ujung sambungan. Tidak. Kalau dia mati, bagaimana aku bisa bermain dengannya? Halangi mereka dan tunggu aku ke sana. Setelah selesai berbicara, Rain langsung menutup telepon itu, kemudian masuk ke dalam mobil dengan bantuan orang-orang dan melaju pergi dari sini. Di dalam Mercedes-Benz, Nona Angel, jangan takut. Bala bantuan kami akan segera tiba. Selain itu, sekarang jaraknya hanya tersisa 10 km dari Jalan Makadam. Kita akan segera tiba dalam beberapa menit. Kata Kak Evan untuk menenangkan Angel. Ya. Angel masih melebarkan matanya dengan gugup. Dia tidak pernah begitu ingin bertemu dengan Valentino seperti ini. Sekarang Angel ingin berada di sisi Valentino. Dia hanya akan merasa aman ketika berada di sisi Valentino. Hanya Valentino yang bisa membuatnya merasa aman. Namun, dia juga tahu bahwa apa yang dikatakan Kak Evan itu benar. Mereka tidak tahu siapa target musuh yang sebenarnya. Jika mereka meminta Valentino datang, kemungkinan besar sesuatu yang lebih besar akan terjadi, jadi mereka terpaksa tidak bisa memberitahu Valentino untuk sementara. Kak Evan, sepertinya bensin sudah hampir habis. Kata pengemudi itu dengan suara yang sedikit dalam. Kak Evan buru-buru melirik indikator bensin, lalu berkata, tidak apa-apa, itu sudah cukup bagi kita untuk mencapai tempat Tuan Muda Valentino. Jangan khawatir tentang itu, terus melaju. Rombongan Rizky akan segera tiba, Nona Angel akan aman nanti. Setelah Kak Evan mengatakan itu, beberapa mobil tiba-tiba muncul di depan mereka. Semua mobil itu menyalakan lampu sorot jauh yang sangat menyilaukan. Pada saat inilah Kak Evan menghela napas panjang. Dia mengira bala bantuan akhirnya telah tiba. Selama rombongan Rizky tiba di sini, bahkan jika hanya setengah dari mereka yang datang, itu setidaknya sudah ada puluhan orang. Mereka pasti bisa menjamin keselamatan Angel. Selama mereka bisa mengantar Angel ke sisi Valentino dengan aman, maka misi mereka akan selesai. Mereka tidak mengecewakan Valentino. Kak Evan, sepertinya itu bukan rombongan Rizky, kata pengemudi itu. Setidaknya ada 7 atau 8 mobil yang melaju di depan mereka. Namun, semua itu bukan Mercedes-Benz hitam milik mereka.